Alhamdulillah. Terdengar jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Sebentar di belakang saya ada asisten. Enggak ada anak saya mau ikutan kuliah. Sudah bergabung 1, 2, 3, 4, 5, 7 orang. Tidak ada perbedaan waktu dengan Kalimantan Barat kan ya? Kalau Kalbar sama, Pak. Sama ya? Nah, yang beda Kalimantan Timur. Oh, beda berapa jam? Sejam, Pak. Lah, aku tahu banget lagi. Kenapa, Cak? Bedanya sejam, Pak, kalau sama Kalimantan Timur. Oh, gitu. Kalau Kalbar enggak, sama. Cak, Cica saya jadiin host ya. Host biar slide-nya ditampilin. Oke, siap, Pak. Bentar ya. Itu teman-teman yang masuk nanti di admit aja. Ya. Oke. Apa kabar Mas Noto? Baik, Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. HP. Ape-ape, nggih. Mbak Raisa gimana, apa kabar? Baik. Hairunisa apa kabar? Hairunisa. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sehat, Pak? Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Ada 2 tahun ya? Tahu-tahu saya ditanya, Pak, kelas Kalbar udah UTS? Bilang, oke Pak. Ngumpulin. Ada soal-soalnya Pak. Udah saya kirim-kirim semua orang soal dari kalian itu udah UTS bagi saya. Apa kabar Ibu Nurwijayati? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Mas Ibrahim Chandra, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Indri Sumawardani, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Ibu Sri Litna, apa kabar Bu? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mas Pinsius Dore, panggilnya apa sih Pinsius ya? Mas Pinsius, apa kabar? Kelas lain udah pada itu ya, udah pada UTS ya? Yang matkul lain? Sehat Pak. Kayak. Oke. Terus, Nur Fitri, apa kabar? Baik, Pak. Weni Irmawati, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Irga, apa kabar? Wah, lengkap nih, informasi lengkap nih. Baik, Pak. Alhamdulillah. Terus Imam Muzakir. Imam Muzakir ada ya? Terus Iya Pak. Alhamdulillah. Widya Astuti. Ada Pak hadir. Oke, terus terakhir ini Pak Sipen Haris Padilla. Apa kabar Mas Haris? Alhamdulillah baik Pak. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Pak. 13, 14. Masih kurang berapa ya? Masih kurang 5 ya? 5 Pak.
sambil ketemu. Ini udah sesi ke-7 ya, ini berarti sesi ke-7. Jadi dari soal-soal yang saya terima dari teman-teman semua itu saya lihat ada yang soalnya posisi aman, ada yang keren pertanyaan. Tapi saya sih udah cukup. Nah, materi yang sudah saya kasih kemarin ke Mas Haris nanti dibaca aja. Nah, ini kita bahas soal-soal yang UTS-nya sih nilainya sudah ada, sudah saya kasih ke itu ke DAK. Nah, ini kita bahas soal yang kemarin kasih. Jadi Emang nggak bisa mah itu? kita supporternya tuh. Supporter. Penyemangat, Pak. Iya ya, kalau malam-malam gini seru ya kuliah ya. Saya baru kali ini loh masuk kelas malam. Terus ada supporternya gitu. Kalbar lagi hujan nih, Pak, Kalbar. Oh ya, Iya, deras. sama. Oh, sama. Terus ya. Sama, tapi saya tuh di Tangerang. Jadi kantornya di Jakarta, jadi Jabodetabek. Jadi saya Jakarta pinggiran, Jakarta pinggir gitu. Hujan juga sama. Nah, ada beberapa soal kemarin itu yang menurut saya semuanya bagus sih, semuanya bagus. Satu kita bahas ya. Kita nggak usah lama-lama ya, janji nggak boleh lama-lama. Kalau malam kayak gini nggak usah lama-lama. Nah, ini soal dari Virga. Soal dari Virga itu nanti saya random aja ya siapa yang jawab ya. Ini nilai pertanyaan yang mendasar sih. Apa nilai guna rekam medis bagi pasien? Jawabnya nggak usah pakai textbook banget sih, nggak apa-apa ya. Jadi berdasar sepengetahuan teman-teman aja. Orang kerja itu kan kadang-kadang teori lupa gitu. Jadi berdasarkan pengalaman kerja aja. Apa nilai guna rekam medis bagi pasien? Saya random nih ya, Tidak harus benar loh, tidak harus benar. Saya kasih ke Mbak Fitri, Nur Fitri. Ya, Pak. Mbak Fitri, ini pertanyaan dari Mbak Virga. Apa nilai guna rekam medis bagi pasien? Menurut saya, nilai guna rekam medis itu berisi tentang riwayat penyakit pasien, Pak. Jadi mulai dari awal pasien datang sampai pasien selesai, sampai pasien pulang, yang bisa dilihat oleh dokter, terus membantu juga pasien menyediakan data untuk para profesi kesehatan yang merawat pasien pada periode berikutnya, terus menyediakan data yang dapat melindungi untuk kepentingan hukum, terus menyediakan bukti perawatan yang diberikan untuk klaim asuransi, Pak, misalnya. Jawabannya lengkap banget, keren. Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang mau nambahin? Boleh saya, Pak? Oke, Mas Noto, monggo. Kalau misalkan untuk bagi si pasien tentunya kan paradigma baru yaitu personal health record, Pak. Jadi kalau misalkan si pasien mau mereview riwayat kesehatannya, memungkinkan untuk meminta haknya tentang informasi kesehatannya. Apalagi kalau misalkan pengembangan digitalisasi itu untuk pasien memungkinkan melihat, contohnya kalau JKN mobil itu, Pak, di punyanya BPJS, ternyata kita bisa melihat riwayat saya pernah berkunjung ke vaskes mana, saya pernah demam berapa hari, kira-kira gitu, Pak. Poin pentingnya. Ya. Good, excellent. Ya, itu maksud saya, itu jawaban yang update. Jadi jawaban yang nggak textbook. Jadi jawaban yang kekinian. Jadi melihat kondisi-kondisi yang terkini. Itu seperti itu. Tapi jawaban Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi? Mbak Fitri juga oke kok, nggak masalah. Itu maksud saya,
rekam PMIK itu kan update, jadi kita itu jangan berpatokan dengan teori-teori yang pernah kita adopt di perkuliahan gitu loh. Nah tadi yang jawaban Mas Noto itu benar. Jadi sekarang tuh udah eranya app ya, apa-apa aplikasi. Kemudian pakai QR code. Kemudian orang belanja aja kan belanja di warung kecil, warteg aja tuh udah pakai kris kan, kiris juga, kiris tuh. Jadi apalagi kita gitu loh PMIK, jadi harus ngikutin perkembangan itu, nggak boleh ketinggalan kita. Warung-warung tuh udah pakai itu semua loh, keren. Jadi apa-apa semua udah digital. Ya, itu setuju saya jawaban dengan jawaban Mas Noto. Ada yang mau menyangga nggak? Saya rasa nggak ada ya, itu udah jawaban yang terupdate itu setuju saya. Oke, lalu pertanyaan kedua. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain formulir rekam medis dalam bentuk kertas atau hard copy? Tadi masih dari Mbak Firja. Boleh dibantu dijawab sama Mas Suryani, Muhammad Suryani. Jadi kalau saya Waalaikumsalam. Jadi kalau kelas saya ini kayak gini nih. Jadi kejutan-kejutan, nilainya udah ada padahal. Saya kasih pertanyaan aja. Silakan Mas Suryani. Nah, dalam mendesain sebuah formulir itu pada rekam medis itu yang diperhatikan itu ada beberapa kategori Pak, yaitu dokumen tersebut akan ditunjukkan untuk kepentingannya itu untuk apa, misalnya ditentukan dari berapa. Kita lihat misalnya untuk dokumen rawat jalan ataupun untuk keperluan dokumen gawat darurat ataupun untuk kategori dokumen untuk pelayanan rawat jalan untuk ruang untuk anak gitu atau pasien umum, pasien anak. Terus untuk dari sering dokumen tersebut digunakan itu yang diperhatikan dalam perencanaannya yaitu yang pertama itu nanti dokumen itu dibuat untuk pengisiannya seperti ditunjukkan dalam aspeknya itu komponen yang pertama itu ditentukan seperti kalau di instansi itu kepala dokumen kopnya itu yang seperti dari nama instansi kita Pokesmasnya beserta alamatnya terus judul dokumennya untuk dari segi kepala dokumen yang ditentukan. Terus yang kedua yaitu dari introducing ataupun latar dari dokumen itu dibuat. Seperti contohnya yaitu isiannya di depan tuh latar belakang dokumen itu digunakan seperti di rawat dan anak ataupun pasien umum, itu diterangkan bagaimana dokumen itu untuk kategori pengisiannya itu seperti apa. Terus instruksi dari pengisian dokumen juga diperlukan di situ, yaitu dari semisal dokumen itu nanti ditulis tangan sifatnya harus dalam huruf baku, huruf biasa Latin, ataupun nanti jika ada perintahnya yaitu seperti yang harus dicentang ataupun dilingkari yang seperti itu kan formatnya sesuai yang disepakati bersama. Terus kemudian baru dari segi body dokumen itu fisiknya itu kita tentukan dari kita buat seperti bentuk kertasnya apa yang digunakan, karena kalau sifat dari di Pokebas kami yaitu masih manual kertas itu supaya dalam penyimpanan ke depannya itu lebih terjaga, itu jenis kualitas kertasnya itu ditentukan bagus baiknya itu kita pilih yang terbaik. Akan tetapi di dalam berdasarkan kemampuan anggaran kita tentukan kalau di kami itu berdasarkan format yang sudah ada kertas misalnya tersedia di pasaran umum, supaya nanti berikutnya untuk perbaikan ataupun untuk penggandaan dari segi kebutuhan banyak sedikitnya dokumen itu bisa terakomodir dengan baik karena sudah tersedia di lingkungan di sekitar kita, misalnya di tempat
fotokopi langganan atau gimana. Oke. Terus untuk ukurannya kertas yang untuk didesain tuh menggunakan format misalnya yang tersedia banyak kan di tempat kita itu ukuran F4 ataupun A4 atau letter itu kertas tersebut dengan tampilan format penuh dengan ukuran rata kanan kirinya itu kita tentukan sesuai dengan format yang biasa ditentukan di dalam misalnya dalam desain kita lakukan di Word ya kita sesuaikan kanan kirinya baik top dari bawahnya. Terus untuk penutupnya kita di bagian terakhir biasanya kita ada kasih kalau misalnya untuk dalam pengisian itu ada keterangannya yaitu dokumen itu misalnya setelah kita dalam membuat desain ini sudah kategori dalam misalnya sudah direvisi atau masih baru. Jadi kalau misalnya sudah direvisi kita tentukan tanggal pembuatannya serta revisi ditunjukkan ke berapa serta pesan-pesan yang harus ada yang misalnya untuk mengingatkan bagi lini masing-masing untuk yang bagian pengisiannya supaya ingat. Jadi dokumen ini direvisi dibuat tanggal berapa, diterbitkan dan revisi tanggal berapa serta pesan-pesan misalnya dokumen harus diisi secara lengkap ataupun dalam pengisian centang ataupun yang kotak tertangkap itu juga harus dilakukan dengan baik supaya untuk mengurangi yang terjadi biasanya ketidaklengkapan dalam pengisian itu. Oke. Demikian Pak kira-kira. Wow, keren. Jadi jawabnya itu langsung jadi saya rasa kita udah nggak usah melanjutkan lagi perkuliahan. Jawabannya udah sama matang-matang semua. Jadi langsung dikasih nilai aja. Ya, pertanyaan saya, apakah di tempat Mas Suryani itu sudah mengimplementasikannya? Saya sudah mengimplementasikan dokumen, Pak. Cuma kemungkinan di revisi itu sudah 2 kali saya lakukan. Dari rekam medis yang sangat sederhana sekali, hanya yang pertama itu nomor. Ini saya contohkan tidak bawa buktinya. Gambarkan aja. Dari kertas biasa sebelum ada rekam medis masuk itu hanya ada nomor sama anamnese, terus sama terapi, sama tanda tangan dokter gitu aja, tanda tangan, tidak ada keterangan apa-apa. Jadi terus saya komunikasi dengan bagian terkait misalnya dari petugas perawat, dokter di dalam logmin itu saya mencoba mengusulkan untuk membahas tersebut karena ada pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya sudah dasar dilakukan, cuma tidak ada pendokumentasiannya Pak. Jadi untuk saya mengusulkan supaya untuk saya tunjukkan di Permenkesnya untuk tentang desain formulir rekam medis berdasarkan referensi contoh juga dari tempat sarana layanan di lain, saya membawakan tersebut, akhirnya timbullah ada pembuatan dokumen tersebut untuk revisinya. Jadi akan tetapi berdasarkan dari pertemuan tersebut, kemungkinan ya saya ajukan secara perlahan-lahan mendekati menyesuaikan dengan peraturan di Permenkes tersebut untuk dari segi kebutuhan dasar apa dalam pemeriksaan di tempat kami itu yang diperlukan dan untuk diisikan di dalam rekaman dokumen di rekam medis tersebut Pak. Jadi mencakup data identitas sosial pasien tersebut, terus anamnesa pemeriksaan seperti isian dari kalau di Puskesmas itu dasar dari tensi, sistolnya itu, berat badan, tinggi badan, sampai dari pemeriksaan fisik kalau di poli umum hanya tidak seperti UGD yang ditampilkan data fisik, gambaran data fisik pasien. Nah, itu di rawat jalan tidak ada, hanya penjabaran aja keluhan serta terapinya apa serta penanggung jawab isi tersebut siapa, harus ada tanda tangan. Oke. Lengkap. Sementara itu Pak. Lengkap banget jawabannya. Di tempat lain mungkin di tempatnya Mbak Carmila, apakah sudah mengimplementasikannya, sudah melakukannya? Mbak Carmila? Iya Pak. Tadi yang disampaikan Mas Suryani terkait hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam desain formulir, apakah sudah diimplementasikan di tempat kerjanya?
belum Pak, soalnya di Tempuna tuh masih termasuk dalam di Kalimantan Barat gitu Pak. Jadi masih sederhana sekali Pak. Pernah ada revisi-revisi desain formulir nggak? Ada Pak, puskesmasnya pun akreditasinya pun masih rendah gitu Pak. Oke. Ya udah. Apa. Kita belajar banyak ya dari diskusi-diskusi yang disampaikan teman-teman ini. Jadi teman-teman di sini tuh semua udah pada expert ya. Jadi di kelas kita ini saya paham banget bahwa saya udah pelajari basic dari teman-teman semua, Mas Noto, Mas Suryani, semuanya ya, Mas Vincius dan sebagainya. Jadi artinya saya itu cuma mau menanyakan apakah desain formulir yang protap yang pernah kita buat, yang teorinya pernah kita buat, apakah ada pengembangan di tempat teman-teman. Itu aja sih sebetulnya ya, dari cakupan, karena desain formulir itu kan semua udah baku ya, tinggal ada pengembangannya aja gitu. Mas Suryani, terima kasih jawabannya, itu udah satu sesi sendiri itu Mas Suryani. Jadi biar teman-teman paham gitu loh. Jadi ini pelaku yang pernah merevisi mendesain formulir. Dan satu lagi mungkin yang saya perlu tambahkan dari Mas Suryani tadi adalah penomorannya ya. Oh, di iya, situ penomoran revisinya lengkap ya. Iya. Untuk penomorannya Pak. Iya, lupa itu Pak. Ya, itu yang paling penting ya Mas. Itu karena Benar. legal aspeknya itu yang paling penting. Jadi revisi berapa kali tapi nggak ada penomorannya, nanti nggak lulus akreditasi gitu. Penomoran Romawi itu Pak. Yes. Kami gunakan. Iya. Yang lain sih lengkap. Tadi jawabannya udah gamblang, lengkap banget. Cuman penomorannya aja. Siap, Pak. Oke, terima kasih Mas Suryani. Ini mau dikasih nilai berapa ya teman-teman Mas Suryani? Saya bingung tuh ngasih nilainya. A plus kali ya. Saya Pak. Seperti ikhlas. Oke, lanjut ya. Kita sepakatin dulu. Sekarang jam 18.49, mungkin di jam 19.30 kita selesai ya. Iya Pak. Insyaallah. Lebih cepat, lebih baik ya. Lebih cepat, lebih baik. Ini ada pertanyaan menarik dari Mas Vincius ya. Penulisan hasil pengobatan sebelum media kertas dikenal pada zaman dahulu, yaitu, nah ini yang awal. Ini saya mau ngetes ini. Slide yang kita sampaikan itu dibaca nggak itu? Ya. Ini pertanyaan mendasar ini yang dari Mas Vincius. Tolong dijawab sama teman ya. Ini saya random nih, saya acak. Tadi cowok sudah 2, cewek baru 1, sekarang cewek. Ika, Mbak Ika Harum. Halo, Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Itu yang jawab Mas Vincius sederhana. Saya ngetes aja apakah slide yang pertama kita yang pernah disampaikan sama Mbak Araisa itu dibaca nggak itu sama Mbak Ika. Penulisan hasil pengobatan sebelum media kertas dikenal pada zaman itu. Papirus Pak. Terus Dinding gua, lontar. Oke. Ya udah. Berarti dibaca. Berarti dibaca sedikit ya bacanya ya. Sebetulnya pertanyaan ini tidak layak ditampilkan ke selevel teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma ngetes. Saya seneng tuh pertanyaan Mas Vincius tuh. Flashback pertanyaan Pak. Mendasar. Flashback. Flashback. Aku aja lupa Mas. Mengingatkan sejarah kita Pak. Iya. Sejarah itu Pak. Betul. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Siapa? Ini pertanyaan dari Mbak Weni Irmawati ya. Sebutkan minimal 2 item penambahan yang harus ditambahkan dalam rekam medis bencana menurut PMK 269 tahun 2008. Sebetulnya ini melenceng dari topik ya, tapi nggak apa-apa. Yang namanya pengetahuan umum tentang 269 itu kan PMK itu harus ngelotok ya, walaupun nggak semelotok banget, paling nggak kulit-kulitnya aja. Silakan sebelum saya lemparkan pertanyaan ini,
Siapa tahu mau searching Google dulu. Ke Mbak Wesi. Mbak Wesi, silakan dijawab. Ya, Pak, sebentar Pak. Anak Yang saya apa? lagi agak rewel Pak. Sebentar. Yang rewel siapa? Anaknya atau bapaknya? Ya Pak. Mananya? Papa kalau mau pas dulu, pas dulu. Boleh pas dulu Pak. Sebentar Pak. Mau ke toilet dulu anaknya. Langsung ditangkep. Penawaran saya itu nggak pernah ditolak-tolak. Semuanya heran saya, nggak pernah ditolak. Maaf ya Pak. Sebentar. Ya, silakan. Oke. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Volunteer aja. Ada yang jawab. Selain tadi yang udah komen ya, Mas Noto, Mas Suryani jangan dulu. Kalau usah yang lain. Boleh nyoba, Izin Pak. Pak. Izin Pak. Ya. Siapa yang mau jawab? Ibrahim Pak. Ah? Asik nih rebutan, Mbak. Ya, mau. Bilang jawaban teori aja rebutan. Saya juga Pak, itu harus dikembangkan Pak. Ya. Ingrid. Tuh, Mbak Ingrid mana nih? Hadir Pak. Ayo Mbak. Ayo, Mbak. Dokumennya rekam medisnya, jenis bencananya, jenis bencana dan lokasi di mana pasien atau korban bencana ditemukan. Yang kedua, kategori kegawatan dan nomor pasien, atau istilahnya kita bikin nomor rekam medis dadakan gitu Pak. Dimulai mungkin dari angka 001 dan seterusnya. Yang ketiga, ide yang menemukan korban, begitu Pak. Misalnya siapa penemunya, ditemukan di mana, siapa tahu mungkin petugas apa ya, BPPD ya Pak ya. Kalau kayak misalnya kejadian banjir kan biasa petugas BPPD ikut ambil bagian, begitu Pak. Oke. Apakah ada formulir khusus untuk kejadian rekam medis bencana ini? Apakah ada, pertanyaan saya, apakah ada formulir khusus? Biasanya sih kalau kami didesain sendiri lagi Pak. Oke. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang mau nyangga nggak? Disesuaikan maksudnya ketika bencananya misalnya banjir, kita masukkan poin-poinnya ke dalam dokumen, ke dalam formulir tersebut Pak. Oke. Ada yang mau menambahkan atau mau menyanggah? Silakan. Betul Pak. Oke, silakan Mas Ibrahim. Ya, terima kasih. Masalah bencana ini menarik Pak. Ya. Karena memang ada di 269, tapi tidak semua daerah pernah mengalami bencana. Betul. Mungkin di tanah Jawa ada gunung meletus seperti di Jawa, di Jogja waktu itu kejadian Sarjito begitu hebat menangani mereka. Kereta api jatuh dengan jumlah penumpang yang begitu banyak, ya kan. Nah, kalau di Kalimantan ini gunungnya nggak ada Pak. Jadi artinya paling yang terjadi bencana keracunan Pak. Keracunan satu gang ada anak ulang tahun, tiba-tiba malamnya jam 1, jam 2 malam satu gang, satu kompleks, wah masuk semua ke unit gawat darurat. Seperti itu pernah kejadian. Ya paling seperti itu, atau mobil rombongan pengantin terbalik begitu Pak. Artinya jadi bencana-bencananya mungkin seperti itu. Berbeda dengan kalau yang benar-benar mengalami bencana alam yang sudah menghadapi. Nah, terkait dengan model formulir, kalau menurut saya sih mungkin karena dalam keadaan situasi darurat, kita sudah tidak sempat lagi membuat bentuk desain baru. Namun bisa kita hanya menambahkan satu identitas untuk identitas pasien yang bisa lebih cepat diambil saja begitu Pak. Karena kalau udah datang ramai itu udah
udah situasinya akan berbeda, apalagi petugas pendaftaran 1-2 orang gitu. Artinya model dia harus dengan situasi gawat. Tapi ini menarik Pak, memang kita juga mungkin selama akreditasi perlu membuat skenario jika terjadi bencana dari unit rekam medis gitu. Kalau unit yang lain, APAR dan sebagainya, mereka sudah simulasi terus itu Pak. Kod 2 mereka simulasi. Namun rekam medis ini belum pernah memberi inovasi untuk menghadapi skenario-skenario dalam suasana bencana. Ya, mungkin itu perlu juga dipikirkan, Pak. Jadi unit rekam medis membuat satu inovasi ya dalam Pokja Mr. MIK MRMIK itu kita bisa membuat skenario-skenario yang sekarang diharapkan terkait dengan akreditasi dan kasus bencana. Kira itu mungkin Pak dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Oke. Senang banget saya masuk kelas ini tuh. Saya kayak berani apa nama yang dulu yang terkenal di TV One itu, yang pemandunya Karni Ilyas. Oh, ILC. ILC. Ya, udah nggak ada karena udah digerus sama pemerintah. ILC YouTube Pak masih jalan. YLK Pak. Ya. Jadi saya masuk kelas ini kayak serasa di ILC gitu. Jadi ya jadi benar Mas Ibrahim itu. Jadi kita karena jarang orang ngebahas masalah rekam medis bencana itu jarang gitu. Nah, memang betul kalau rekam medis membuat rekam medis dalam situasi-situasi bencana seperti itu memang kan nggak bisa lengkap. Nggak mungkin orang lagi digotong-gotong ditanya-tanya itu kan nggak mungkin, ya kan? Paling tidak kasih inisial, kemudian gendernya, paling estimasi. Kadang-kadang kan kejadian-kejadian yang tsunami kemarin itu tidak jauh tuh dari Tangerang ke Anyer, itu kurang lebih lumayan ya, ada ratusan kilo, cuman berdampak gempanya itu makanya di Kalimantan jarang bencana. Kalau bencana jarang ya? Bencana alam banjir paling. Maksud saya bencana alam. Kalau banjir ya kita langganan. Banjir itu Rob itu Pak. Bencana. Air pasang. Ya. Maksud saya kayak gempa gitu nggak ada ya? Alhamdulillah Pak. Bisa diredam tanah gambut Pak. Jadi terserah Pak, enggak sampai goncang. jadi itu ya ngeper gitu ya, goyang gitu ya. Gitu ya. Iya. Makanya ibu kota negara itu di sana karena kurang ini kali ya. Mungkin perkembangan geografisnya. Maaf ya Bapak Ibu, di belakang saya ada suara batuk-batuk, itu supporter saya. Pada batuk. Ya, jadi terkait rekam medis bencana itu apabila kita mengidentifikasi dalam situasi-situasi seperti itu, yang penting itu kita munculkan dulu nomor rekam medis, itu paling penting. Karena data-data itu bisa menyusul. Sama seperti kita kalau kita memproses pasien di emergensi, pasien-pasien kecelakaan, itu kan nggak mungkin kita minta KTP, minta segala macam, itu nggak mungkin. Karena kan harus menangani lebih dulu gitu loh. Paling tidak kita kasih inisial dulu. Jadi laki-laki perempuan kurang lebih umur segini. Kemudian kejadiannya karena paling itu aja. Yang penting kan muncul dulu di rekam medisnya ini itu. Dan baru nanti bisa dilengkapi. Itu nanti situasi bencana seperti itu pasti kita juga melihat harus luas ya, jadi orang rekam medis juga harus luas. Jadi minimal muncul data sosial pasien itu nggak bisa kita minta seperti yang orang-orang terencana. Sorry, itu ada sound ya? Ada bocor, ada sound. Ya, jadi tidak mungkin kita melayani pasien yang elektif berbeda. Jadi penanganan kita membuatkan rekam medis pasien yang dalam kondisi bencana dengan kondisi pasien-pasien yang elektif terencana berobat ke rumah sakit itu sangat-sangat berbeda. Dan masalah formulir itu biasanya kalau situasinya sudah kondusif baru ditata, biasanya seperti itu. Nah, pengalaman kami, saya juga pernah sekali sih menangani rekam medis bencana, itu kejadian di Jawa juga pernah saya ikut
gitu. Jadi memang saya nggak tahu kalau teman-teman udah pernah mengalami atau belum, kita bisa sharing di sini ya. Jadi sangat berbeda kalau kita itu menghadapi situasi bencana, sangat berbeda. Jadi kadang-kadang kita tuh bawa laptop untuk nginput aja, kadang-kadang kita butuh sinyal untuk untuk searching data segala macam, itu kadang-kadang terkendala. Mau nggak mau apa? Nulis manual, mau nggak mau nulis manual gitu loh. Baru nanti disalin. Itu yang kadang-kadang situasi-situasi seperti itu kan listrik mati, ya kan nggak bisa ngasih internet juga nggak bisa, mau nggak mau manual. Dicatat dulu banyak ini, korbannya ada sekian puluh, semuanya cuma inisial aja, paling kalau memang nggak ada identitasnya, baru nanti Badan Penanggulangan Bencana itu BPBD. BNPB. Nah, paling mereka itu yang kita minta, yang bekerja sama dengan tim-tim medis dan tenaga kesehatan lain yang dilibatkan dalam situasi bencana. Itu biasanya mereka yang kita mintain tolong, seperti itu ya teman-teman. Ada yang mau sharing nggak? Mungkin pernah mengalami nanganin masalah rekam medis bencana? Saya, Pak. Silakan Mas Noto. Kebetulan tahun 2006, 27 Mei saya studi di Jogja. Itu adalah masa studi akhir saya dan bertepatan dengan gempa Jogja, Pak. Itu habis 27 Mei 2006, Pak. Itu 2 hari sebelum saya ujian KTI, Pak. Jadi nah itu semua sivitas akademik termasuk rekam medis di kampus tempat saya studi di UGM itu digerakkan untuk berperan sesuai perannya masing-masing. Nah, kebetulan kami rekam medis itu ditempatkan di rumah sakit Sarjito, Pak. Jadi sedikit cerita, pada saat itu kami dikasih shift atau jadwal untuk bertugas pendataan, Pak. Jadi betul tadi yang disinggung, yang penting adalah poin-poinnya ketika ada pasien datang, korban datang, yang penting kita identifikasi sedapat mungkin data yang kita peroleh, misalkan dari pihak penolong pertama, itu informasinya apa, ya kita himpun. Kalaupun kemudian bisa kita identifikasi dengan ada nama dan sebagainya, tentunya itu lebih baik. Tapi ada kalanya kan pasien yang ditemukan itu kondisinya sudah tidak sadarkan diri atau bahkan sudah tidak bernyawa. Tentunya identifikasi yang ada dulu, Pak. Misalkan ciri-ciri bisa juga dicatat, Pak. Itu sih, Pak, pengalamannya. Ya, berarti hampir sama yang saya sampaikan tadi ya Mas Noto ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak mengharapkan bencana, tetapi apabila kita diminta menjadi relawan, itu kita sudah bisa mengantisipasi. Jadi kita pelajarin dulu ini bencana apa gitu. Bencana ini menyebabkan apa? Menyebabkan sampai mati lampu, nggak ada sinyal segala macam. Apa yang mau kita lakukan di situ? Ngapain kita bawa laptop? Nggak bisa juga gitu. Ngapain bawa handphone? Jadi kita tetap pelajari juga situasi-situasi seperti itu. Jadi semuanya itu dinamis kalau posisi lagi kita di menangani situasi darurat seperti itu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kalau enggak, saya masuk ke soal berikutnya. Lanjut ya. Baiklah. Oke, dari slide-slide yang terbaru yang saya sampaikan, yang saya kirim melalui Mas Haris, ya, itu ada yang mau ditanya nggak ya sebelum saya masuk ke soal berikutnya? Apa skip dulu? Oke, ini pertanyaan dari Mas Noto. Oke, ini langsung dari Mas Noto nih. Standar data pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia diatur dalam petunjuk teknis SIRS dalam Permenkes 1171 Menkes per /6/2011. Sebutkan tujuan dari penyelenggaraan SIRS tersebut. Ini jawabannya teori ya. Yang belum saya minta
untuk menjawab. Silakan Imam. Izin Pak, di tempat saya lagi azan. Oh ya, sama di sini juga azan. Soalnya dekat rumah Pak, jadi kurang jelas suaranya. Ya udah, kita ini dulu rehat sebentar. Iya Pak. Pelan-pelan. Nah, Oke, silakan. Tadi giliran siapa ya? Lupa saya. Imam. Iya, saya Pak. Silakan Mas. Iya Pak. Izin Pak. Masih azan. Ya aja Mas nantinya Iya. Mas. Iya Pak. belum saya. Ini pakai mama ya dulu. Saya ajak Leonan. Kalau sudah nggak azan, Mas Imam boleh itu ya dilanjutkan ya. Gila, Mas Imam, apakah sudah selesai azannya? Ya, sudah Pak. Go, silakan. Izin Pak. Ya, ini pertanyaan dari Mas Noto ya. Tujuan dari penyelenggaraan sistem informasi rumah sakit. Salah satunya yaitu merumuskan kebijakan di bidang perumahsakitan. Artinya yaitu membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan regulasi-regulasi yang sudah ditentukan. Itu yang pertama, Pak. Oke. Terus yang selanjutnya menyajikan informasi rumah sakit. Artinya di sini sebagai rekam medis menyajikan informasi-informasi dari rumah sakit itu sendiri melalui sistem informasi kesehatan yang ada dan dapat diakses juga melalui web atau sistem informasi rumah sakit yang lainnya.
Terus yang selanjutnya yaitu dapat melakukan pengendalian, pemantauan atau evaluasi dari penyelenggaraan yang sudah ada sebelumnya, Pak. Oke. Jadi ada review ya, ada apa namanya, melakukan pengembangan dari sistem sebelumnya. Itu yang paling penting. Ya. Jadi pengembangan sistem informasi rumah sakit itu dia tidak stuck ya. Jadi dia melihat kondisi-kondisi yang ada saat ini ya. Jadi nggak flat gitu loh, nggak dinamis. Itu. Ada yang mau ditambahkan dari jawaban Mas Imam? Dari Mbak Carmila, coba ada yang mau ditambahkan dari statementnya Mas Imam? Mbak Carmila? Halo? Mbak Srilitna mungkin mau menambahkan? Ya, izin Pak. Ya, silakan. Saya menanggapi sedikit Pak mengenai banyak juga boleh. maaf Pak, tentang Permenkes ini mungkin dalam penyajian informasi rumah sakit yang secara nasional sekarang ini Pak. Seperti contohnya sekarang kan masyarakat semua membutuhkan informasi ya Pak ya, seperti yang pembicaraan kita sebelumnya. Sekarang masyarakat bisa membuka dari web gitu Pak, kan udah sistemnya udah go publik gitu Pak ya. Contohnya misalkan kayak sistem pendaftaran aja SIM RS itu bisa koneksi dengan misalkan NIK. Sekarang kan sudah mulai canggih gitu Pak. Pasien mendaftar dengan memasukkan NIK aja sudah koneksi bisa menjadi database untuk rumah sakit gitu. Lalu seperti kita tadi yang ada Mas Noto tadi sebutkan juga, kita sebagai pasien kita bisa mengetahui riwayat penyakit kita seluruh beberapa rumah sakit yang pernah kita kunjungi gitu Pak. Kalau kita sebagai pasien gitu kan. Kita bisa mengetahui riwayat penyakit kita, obat apa sih yang pernah kita dapat di rumah sakit si A, atau rumah sakit B, atau rumah sakit C, seperti itu. Mungkin tujuannya untuk itu Pak. Jadi kita mendapat informasi, semua rumah sakit bisa menampilkan informasi kesehatan, walaupun memang ada undang-undangnya ya Pak ya, nggak semuanya juga bisa kita dapat gitu ya Pak. Saya pikir itu aja bisa saya tambahi Pak. Terima kasih Pak. Baik, ya betul. Tadi kita pembicaraan di awal tadi yang sudah disampaikan tadi juga sama Mas Noto bahwa sekarang itu udah eranya digital, eranya aplikasi sama. Jadi SIM RS, SIRS itu juga sama seperti itu. Jadi dia nggak flat ya. Jadi semuanya sekarang semua tuh udah di harapan kita aja. Nah mungkin nanti Raisa bisa menambahkan ya, di harapan kita juga walaupun masih pengembangan karena di Jakarta itu misalkan ada aplikasi baru nanti berapa tahun berubah lagi karena ada pengembangan gitu. Intinya untuk mempermudah pasien. Nah mulai dari sistem perjanjian, mulai dari sebentar telepon masuk.
mohon maaf teman-teman ada iklan masuk karena kelas kita ini kelas prime time jadi banyak iklan. Ya, mohon maaf. Tadi sampai di mana ya? Sampai di mana tadi? Ini kayak gini nih, kalau di atas jam 19 tuh iklan banyak masuk. Jadi tadi ya, jadi tadi nyambung. Mungkin dari Raisa mau sharing tentang sistem pendaftaran di harapan kita, sistem perjanjian, kemudian Raisa karena dia nyambung boleh tanya Kak, Pak? Gimana? Sebelum nyambung boleh tanya Pak. Boleh Mas, masa nggak boleh? Terima kasih. Dari yang dibahas tadi menarik ya Pak. Cuma saya ada angan-angan mau nanya ini karena saya di Pokesmas belum tahu dengan SIM-RS, hanya sekilas main di tempat pernah singgah main di rumah sakit tempat teman yang sejawat bekerja, ingin melihat bentuknya juga. Itu untuk mengambil data pasien, misalnya dalam pendaftaran itu di SIM-RS itu apakah ada terintegrasi dengan data capil pusat kah Pak kira-kira untuk melihat kelengkapan misalnya keakuratan misalnya pasien itu misalnya mendaftar di dalam SIM-RS itu apakah sudah terintegrasi apa belum kira-kira bagi teman-teman lainnya yang sudah berpengalaman itu di SIM-RS itu. Oke. Sudah connect dengan database capil pusat itu Pak integrasinya. Seperti yang saya kan menanya ini karena saya dalam di Pokesmas kami untuk vaksin itu yang menggunakan aplikasi Picker itu Pak. Nah, itu untuk ngambil datanya kan misalnya kita hanya ngetik nik itu sudah muncul data sosialnya gitu Pak. Apakah sudah terjadi di SIM-RS kita di rekam medis itu apa belum ya kira-kira? Itu Pak pertanyaannya. Ya, menarik pertanyaan. Terima kasih. Ada yang mau jawab nggak? Mungkin dari Raisa dulu, dari mungkin mewakili dari harapan kita. Ini jadi pertanyaannya itu kan misalnya kalau di PICAR itu kan kita masukin nomor NIK langsung keluar data pasien gitu maksudnya ya? Iya. Kalau di SIM-RS apakah sama gitu ya? Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya sistem rumah sakit itu kalau untuk yang biasanya kan kita itu hanya untuk melaporkan untuk ke dinas kesehatan gitu. Jadi makanya kenapa si NIK itu harus lengkap kita isi. Cuma untuk kita ambil data dari Dukcapil itu sebetulnya memang rumah sakitnya harus kerjasama dulu dengan Dukcapil. Dan untuk bikin kerjasama sama Dukcapil itu emang nggak gampang sih. Kayak dulu juga saya di rumah sakit sebelumnya waktu pas saya kerja itu kerjasamanya itu awalnya kayak cuman boleh per hari itu 30 pasien. Sedangkan pasien baru kan bisa lebih dari segitu ya, apalagi kalau misalnya pasien IGD. Nah, akhirnya setelah perjanjiannya terus-terusan diperbarui, akhirnya bisa semuanya. Nah, itu memang walaupun NIK-nya misalnya kita masukin gitu, tetap data-data pasien itu harus kita konfirmasi lagi sih, karena memang data Dukcapil, ya kayak kita tahu sendiri lah, KTP kita juga kan beda-beda ya. Tetap harus kita tanyain lagi sih ke pasiennya. Jadi nggak bisa mentah-mentahan kita pakai data yang dari Dukcapil itu gitu. Cuman ya itu, jadi kalau misalnya memang sistem rumah sakitnya mau ngambil data dari Dukcapil, itu rumah sakitnya harus ada MOU dulu dengan Dukcapilnya sendiri. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Yang mau menambahkan, teman-teman? Ada yang mau menambahkan atau sharing? Jadi menarik tuh pertanyaan Mas Suryani. Mungkin jadi nanti kita karena Mas Suryani tadi di puskesmas ya Mas ya? Iya. Ya, silakan teman-teman yang udah settle sharing kita terkait pertanyaan tadi dari Raisa, dari mewakili dari rumah sakit rujukan tertinggi. Nah, mungkin dari teman-teman lain, silakan. Kayaknya Pak Ibrahim kali Pak. Pak Ibrahim. Ya, Wesi dulu, Wesi. Silakan. Pak, betul tadi kata yang disampaikan sama Mbak Raisa. Untuk proses ibaratnya kita bisa mengambil data dari Dukcapil, ini sharing waktu Rumah Sakit Kota Pontianak juga melakukan itu ya Pak. Jadi awalnya memang kita harus membuat MOU, kalau waktu itu kami dengan Dukcapil Kota Pontianak, itu prosesnya memang agak lama, sekitar 6 bulan. Karena dari proses MOU itu, wali kota itu juga harus menandatangani surat seperti kayak fakta integritas gitu, bahwa data ini memang diperlukan untuk kepentingan pihak rumah sakit.
Kemudian selain itu juga dari Dukcapil sendiri pasti akan minta feedback data, jadi data balikan. Jadi misalnya kalau yang waktu itu kami tawarkan di Dukcapil itu adalah data tanggal kematian pasien. Jadi kalau rata-rata ada yang memberi feedback datanya adalah berupa nomor rekam medis, kalau di kami itu tanggal kelahiran dan tanggal kematian gitu. Jadi bahwa data ini memang digunakan gitu di Dukcapil juga terlihat seperti itu. Kemudian betul juga kata Mbak Raisa, walaupun kita udah bisa tarik data, di situ udah komplit tuh, ada alamatnya gitu kan, ada agama, suku dan macam-macamnya. Tetap kita iniin juga sih Pak, apa namanya, tanya lagi alamat domisili, itu yang paling penting biasanya. Alamat domisili, kemudian nomor telepon yang terupdate tuh kita masukin lagi supaya nggak lost datanya juga. Ya. Oke, ada lagi mau menambahkan? Ada Pak, saya. Siapa? Oke, Mas Indri, Mbak Indri, yang raise hand. Ya Pak, terima kasih Pak. Mau nambahkan sih kayak yang dikatakan Mas Suryani nih, Mas Surya. Pengalaman ya Mas ya, saya sih 2 tahun nih baru bergabung di puskesmas juga. Sebelumnya sih di rumah sakit. Kalau yang di puskesmas di Pontianak nih waktu tahun 2020. Nah kita kan nggak pakai SIRS tuh, tapi pakai SIK online. Nah itu dari dinas kesehatan. Nah itu awal-awal waktu tahun 2020 kita masukkan nik pasien itu tuh kita bisa ambil data demografinya, data sosialnya lah, data sosial dari si pasien tersebut, mulai dari tanggal lahir, tempat tanggal lahir, pekerjaan sampai status perkawinan pun muncul semua di SIK online. Tapi mulai tahun 2022 nih, 2022 ini kan katanya dari dinas tuh ada update baru SIK. Nah mulai dari sejak itu SIK online itu nggak bisa lagi untuk manggil NIK pasien gitu. Selatannya kan mungkin karena alasannya sih belum bridging lagi, udah nggak bridging lagi atau belum bridging lagi gitu dengan Dukcapilnya gitu Pak. Ya. Itulah birokrasi di Indonesia ya. Oke, Mbak Widyasuti mau menambahkan tuh resen, silakan. Iya, terima kasih Pak kesempatannya. Jadi tadi sama juga sebenarnya sama Mbak Weni, Mbak Wesi ya. Nah kebetulan kemarin saya ada ikut diklat tentang Dukcapil. Jadi dari Dukcapil juga mengundang beberapa yang PKS istilahnya Pak ya, perjanjian kerjasama ya Pak. Jadi sekarang setiap rumah sakit yang menggunakan NIK, jadi harus atau wajib lapor ke dinas gitu Pak, dinas Dukcapil gitu. Jadi tadi sama kita juga harus feedbacknya, ngirim datanya. Tapi tergantung dari perjanjiannya tersebut, PKS-nya tersebut. Feedbacknya kita apa? Misalnya kalau rumah sakit kami kan feedback ke Dukcapil yaitu nama, nomor rekam medis, sama golongan darah. Jadi apa yang kita feedbackkan tergantung dari perjanjian kerjasamanya itu. Gitu. Jadi sekarang di Dukcapil itu tidak, jadi kita harus wajib ngisi portal atau entry di portal mereka. Jadi nggak bisa langsung bridging gitu Pak. Jadi ya itu pernah disampaikan kenapa kok nggak bridging sih gitu. Jadi mereka infonya itu untuk sementara ini untuk privasi data dan kerahasiaan. Sementara sih itu Pak informasi yang saya peroleh ketika diklat kemarin. Oke. Pak, terima kasih Pak. Gimana Mas Suryani? Jadi Mas Suryani di kita ini Mas Suryani bisa langsung nanti intens tanya aja langsung, di situ ada Mbak Raisa, ada Mas Novel. Makanya di kelas kita ini tuh apa ya, kita itu lebih banyak membahas masalah atau sharing di pekerjaan kita masing-masing yang terkait dengan tupoksi kita sebagai PMIK.
ya enggak. Jadi desain formulir itu adalah salah satu bentuk baku dari yang ada di rumah sakit. Tetapi kasus-kasus yang sedang kita bahas-bahas ini yang lebih kompleks sebetulnya, yang tidak bisa ditemukan di perkuliahan, ya nggak teman-teman. Jadi di kelas kita ini hal-hal yang baru. Saya jujur malah lebih expert Raisa dibanding saya kalau hal seperti ini, karena dia pernah berpengalaman di Bandung gitu. Jadi Jadi saya banyak belajar dari teman-teman semua terkait hal ini. Jadi terima kasih ya teman-teman udah semua udah sharing di sini, sudah memberikan pengalamannya. Jadi bagi saya ikut kuliah di sini. Saya lebih paham di puskesmas, karena saya belum pernah di puskesmas. Magang pun saya nggak di puskesmas, magang aja di rumah sakit besar. Jadi gimana saya mau tahu perkembangan di puskesmas? Orang kuliahnya di Jakarta, ya nggak mungkin magangnya di puskesmas gitu. Pasti saya minta yang paling tidak sama atau lebih sistem SIM-RS atau SIRS-nya yang ada di rumah sakit saya, seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman ya, ada yang mau disampaikan lagi? Ada satu terakhir, ini pertanyaan dari Mas Noto ya, ini sesi terakhir sebelum kita tutup. Ini menarik ini. Jadi mohon maaf ya, bukan soal yang teman-teman buat kemarin itu nggak bisa saya sampaikan semua, enggak. Saya ambil aja mana yang soalnya flat, mana yang flat itu artinya ini pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu loh, pertanyaan mendasar yang harusnya bisa dijawab secara teori gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan yang satu lagi dari Mas Noto. Mas Noto, sorry. Pertanyaan yang kedua, Mas Noto, tolong dibacakan, Mas. Baik, Pak. Izin saya bacakan. Silakan. Penerapan rekam medis elektronik atau IMR ini perlu memperhatikan konsep IMR itu sendiri. Salah satu konsep yang perlu diperhatikan dalam implementasinya yaitu clinical alert and reminder. Jadi ada semacam fitur untuk pengingat atau peringatan supaya kita dalam menggunakannya itu ada acuan dan panduan yang untuk pegangan gitu. Jadi pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan bentuk dari peringatan dan pewaspadaan klinik yang perlu diterapkan dalam IMR ini. Ya, contohnya apa gitu ya? Ya. Oke, coba Mbak yang belum interaktif sama sekali ya. Kalau belum interaktif sama sekali, nilainya nggak mungkin sama nih. Ayo ngaku sampai yang belum saya tanya-tanya. Ayo. Harunisa udah tadi. Irma. Tadi saya Si Pen belum nih, si Pen. Haris. Ya, ayo. Haris. Tadi Ayo. Mana Haris? Ya, hadir Pak. Monggo dijawab Mas Haris. Kena di sesi akhir Pak ya. Emang gitu kalau jagoan tuh gitu. Mantap. Habis ini Mbak Weni ya, habis Mas Haris Mbak Weni. Siap-siap. Jadi yang dimaksud dari pertanyaan Mas Noto itu yang pertama pewaspadaan yang meliputi adanya hasil pemeriksaan laboratorium, dan yang kedua peringatan meliputi hasil pengecekan farmakologis yang mana terhadap perintah pemberian obat, adanya riwayat reaksi alergi obat, terus kontraindikasi pemberian obat, dosis obat yang tidak sesuai. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Oke. Tadi Mbak Wen, ada yang mau tambahkan tadi Mbak ini yang resen apa ini? Mbak Weni. Weni, silakan. Ya mungkin saya lebih menjelaskan dari penjelasan Mas Haris tadi. Jadi pewaspadaan meliputi adanya hasil pemeriksaan lab tadi. Mungkin contohnya misalnya kalau di tempat saya Pak
di RSUD Kota Pontianak itu alhamdulillah rekam medis rawat jalannya semuanya sudah full EMR. Jadi ketika ada hasil lab pasien yang sekiranya di bawah normal atau di atas normal itu pasti dia berwarna merah hasil yang tidak normal tersebut. Seperti itu. Kemudian contohnya lagi pasien-pasien yang memang perlu diberikan tindakan atau terapi yang khusus seperti pasien B20 seperti itu. Jadi ada warning atau alertnya tersendiri agar petugas kesehatannya tersebut lebih hati-hati ketika memberikan terapi atau tindakan kepada pasien itu sendiri. Seperti itu Pak, mungkin Pak. Ya. Ya, ada lagi yang contoh sederhana mulai dari sistem pendaftaran. Misalkan ada alertnya gitu loh. Jadi kita kurang input gitu loh. Dia nggak mau kita set. Nah, oke. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti saya lagi ya Pak ya. Oh ya, Ika. Oh Ika, oke. Siap. Jadi kita tuh ngebahas dari yang sederhana aja dulu, dari yang sederhana. Kalau tadi kan yang berat-berat tuh, ya dari pendaftaran aja, dari pendaftaran Ya. ada yang kurang input. Ya, silakan Ika. Kalau dari pendaftaran biasanya kalau nomor telepon nggak diisi itu nggak bisa kesimpan. Good. Terus? Sama alamat, misalnya RT RW pun kalau misal nggak diisi itu nggak kesimpan Pak. Kalau di tempat saya. Ya, sederhana kan? Sederhana. Ada tanda bintangnya. Sama tanggal lahir Pak. Tanggal lahir, alamat, nomor telepon biasanya itu kalau nggak keisi nggak kesimpan. Ya, kalau tanggal lahir ya jelas lah. Kalau tanggal lahir kan itu udah pasti ke-input. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Izin Pak. Silakan. Ya, mungkin contoh seperti kalau kita mengirim ke klinik ya. Jadi kalau umpamanya jenis kelaminnya laki-laki dikirim ke klinik kandungan, harusnya ada warning gitu. Kayak salah nge-label gender aja tuh kan situ sebetulnya sudah ada ini ya. Ada ya, ada itu contoh sederhana. Saya aja kadang-kadang zaman apa namanya, sampai sekarang pun saya suka masih nge-backupin Raisa dan teman-teman itu. Jadi kalau banyak yang pasukan nggak masuk, jadi mau saya juga bantuin. Ya. Jadi memang ada peringatan kecil. Jadi dia keblok gitu loh. Jadi memang seperti tadi kayak jenis kelamin, kemudian bayi, misalkan bayi tapi di keterangan sudah menikah dan sebagainya, itu kan nggak bisa ke-save gitu loh. Jadi hal seperti itu kan langsung ketahuan gitu loh. Nah kalau yang tentang di EMR yang untuk obat dan sebagainya itu udah paten banget. Kalau di ranah kita tuh. Kalau di ranah kita itu adalah kelengkapan data. Kalau kita sih lebih fokusnya ke situ. Ya, silakan. Ada yang mau menambahkan tadi yang rasain siapa tadi? Kok nggak jadi rasain? Oke, tadi Mbak Widya deh yang rasain. Silakan Mbak Widya. Iya Pak, tadi kasih Pak, nambahin Pak. Iya, kalau misalnya kita masukin nomor ke medis untuk pasien yang lama aja kan Pak ya, kita masukin kan udah. Kalau kita salah entry aja kan dia nggak mau keluar nomor ke medisnya gitu Pak. Itu contohnya aja sih Pak. Contoh kecil aja itu dari nomor ke medis gitu. Kasih Pak. Sama-sama. Oh iya Pak, saya boleh menambahkan lagi? Boleh Kak, silakan. Kalau misalnya nomor rekam medis yang sudah terinput, terus kita misalnya lupa gitu Pak nomor rekam medis, terus kita input nomornya double, itu nggak bisa kesimpan juga. Oh gitu. Ya, kalau di saya Pak. Kalau sudah terinput, terus misalnya kita lupa nih Pak, nomor rekam medis berikutnya berapa, terus kita mau input, nggak bisa. Boleh kelihatan nggak? Oke. Menarik tuh. Iya. Silakan, ada yang mau menambahkan, Raisa? Ya, ada yang mau ditambahkan, Raisa? Nggak ada, kayaknya udah jawab semua sama teman-teman. Oke. Sesuai janji saya, 1936. Ya udah lewat sedikit. Ya,
Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Jadi slide-slide yang dari saya sampaikan itu monggo dibaca. Kalau ada yang nggak ngerti nanti kita bahas di sesi kita. Jadi nggak apa-apa, sesi-sesi kita itu kadang-kadang topik bahasan kita itu semuanya itu melenceng artinya di masalah di pekerjaan yang gunanya itu kita bisa saling memberikan masukan gitu loh. Yang di puskesmas seperti ini, yang di rumah sakit paskes 2 seperti ini, di rumah sakit rujukan tertinggi seperti ini. Inilah fungsi dari kelas khusus seperti ini gitu loh. Nah, banyak hal yang saya tidak ketahui yang di kelas ini saya tahu gitu loh. Itu pun teman-teman ya kan. Ada hal-hal yang tadinya yang lebih expert di pelaporan, belum pernah di pendaftaran gitu loh. Saya yakin teman-teman itu teman-teman PMIK itu belum tentu dia ada berproses mulai dari input, proses, output. Itu udah kadang-kadang udah langsung begitu dia kerja langsung di pelaporan. Dia belum paham, paling pada waktu dia praktek ya paling cuma mengetahui mulai dari alur pendaftaran, pengolahan dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang sudah runtut mulai dari apa namanya input, proses, output itu biasanya dia lebih expert di bidangnya. Oke, teman-teman ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mas Haris, ya Pak. Kita ada ketemu lagi kapan ya Mas? Hari Sabtu tanggal 9 Pak. Oh, Sabtu tanggal 9. Izin lebaran. Oh, masa lebaran sih? Mundur ya? Kalau sesuai jadwal sih tanggal 9 Pak. Tanggal berapa? 9 Juli. Oh jangan, itu kan lebaran yo. Aku mau jalan-jalan sama anak. Tanggal 9 tidak ada. Jangan tanggal segitu. Kita sepakatin aja, mumpung ada semua di sini. Tanggal berapa? Yuk teman-teman Maju aja enggak apa-apa, Pak. Izin. Maju aja atau di hari Rabu kayak gini aja ya. Ya betul. Boleh betul. Pak. Malam. Rabu aja tanggal 6 ya. Seneng banget gue masuk kelas ini. Oke. Rabu ya. Mas Haris tolong diingetin saya ya Mas. Ya Pak. Ya, kadang-kadang saya itu untung ada Mbak Raisa tuh ngingetin saya mulu, lupa ini itu. Saya banyakkan lupanya. Tapi kalau nilai teman-teman saya nggak lupa, ya. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf teman-teman ya. Apabila ada yang kurang dari kelas kita ini, sesi-sesi yang sudah kita bahas, apabila ada hal-hal yang di luar yang namanya sharing ya, namanya sharing pekerjaan itu nggak usah sungkan-sungkan. WA saya, WA Mbak Raisa ataupun nanti saya bisa WA Mas Noto, bisa WA Mas Suryani dan teman-teman semua terkait hal-hal yang saya tidak ketahui gitu loh. Sebagai bentuk masukan dan menambah pengalaman saya ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Salam buat keluarga di rumah, sehat selalu ya. Sekarang udah ada muncul varian baru lagi, tapi ya sudahlah, buat apalah mau apa namanya, mau Omikron kek, mau apa kek, ya biarin aja nggak apa-apa. Biarin aja dia berkembang. Politron Mbak. Ya biarin. Ya, Politron. ya. dong. Omikron, Megatron. Biarin aja. Ya. Megatron dan sebagainya. Oke, lebih kurangnya mohon maaf teman-teman. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Siap Pak. Terima kasih Pak. Selalu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.